Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jutrela Wasilatu Syahadah, PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kasus hukum penggelapan pajak Rafael Alun Trisambodo. Rafael Alun Trisambodo merupakan mantan pejabat pajak yang namanya mencuat ke publik akibat gaya hidup mewahnya yang tidak sebanding dengan penghasilannya sebagai seorang pegawai negeri. Kasus ini memicu kehebohan dan sorotan tajam terhadap integritas aparatur negara, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan, menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 dan memiliki pengalaman panjang di Direktorat Jenderal Pajak. Pernah menjabat posisi strategis seperti misalnya Kepala Kantor Pelayanan Pajak Modal Asing 2. Kronologi terbongkarnya kasus penggalapan pajak yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo, yaitu kasus Rafael Alun mencuat ke publik setelah anaknya, yaitu Mario Dendi Satrio, terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap seorang pemuda hingga koma. Gaya hidup mewah keluarga Rafael yang tidak sesuai dengan profil seorang pegawai negeri kemudian menjadi sorotan publik. Rafael kerap memamerkan gaya hidup mewah melalui akun media sosial miliknya dan keluarganya. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Rafael juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harta kekayaan yang dimiliki dengan penghasilannya sebagai pegawai negeri. Kemudian Rafael diduga menerima gratifikasi dari wajib pajak yang ditanganinya. Akibat dari kasus penganiayaan anaknya, kemudian merembet kepada Rafael Alun Trisambodo yang kemudian menjalani proses hukum, yaitu yang pertama penyelidikan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo. Kemudian setelah itu Rafael Alun Trisambodo ditahan oleh KPK untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu, proses hukum selanjutnya yaitu sidang. Rafael diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor atas dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan kemudian setelah menjalani sidang demi sidang, kemudian Rafael Alun Trisambodo mengalami vonis, hakim menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta kepada Rafael. Pajak yang digelapkan oleh Rafael Alun Trisambodo yaitu meskipun kasus Rafael Alun Trisambodo lebih banyak menyoroti aspek gaya hidup mewah dan dugaan penerimaan gratifikasi, namun inti dari permasalahan tersebut yaitu penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat pajak. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang sering terjadi dalam kasus korupsi di sektor perpajakan, yaitu pengaturan atau penghapusan pajak wajib pajak tertentu. Secara spesifik, jenis pajak yang menjadi sasaran dalam kasus Rafael Alun Trisambodo yaitu PPh, PPN, dan PPNBM. Untuk penjelasan pajak yang digelapkan, yaitu yang pertama pajak penghasilan atau PPh, baik PPh badan maupun PPh orang pribadi. Peraturan tarif pajak, pengurangan penghasilan kena pajak, atau bahkan penghapusan pajak secara keseluruhan bisa menjadi modus operandi. Rafael Alun didakwa menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar. Dalam menjalankan tugas sebagai pejabat di kantor pajak, Rafael Alun bersama istrinya EMT mendirikan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan wajib pajak. Rafael Alun juga didakwa melakukan kejahatan pencucian uang dalam kurun waktu tahun 2003 sampai 2010 dan 2011 hingga tahun 2023.
Kemudian yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak yang dikenakan atas peredaran barang dan jasa juga sering menjadi sasaran manipulasi, misalnya dengan mengurangi nilai transaksi atau memalsukan faktur pajak. Pihak di Dirjen Pajak menemukan sebagian harta yang dilaporkan Rafael di LHKPN belum didukung dengan bukti otentik kepemilikan dan tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Kemudian yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Untuk wajib pajak yang bergerak di bidang sektor barang mewah, pengurangan atau penghapusan PPNBM bisa menjadi sumber keuntungan yang besar. Sebelumnya, dalam pemeriksaan LHKPN Rafael, KPK juga menemukan sejumlah dugaan penyamaran harta kekayaan. Temuan itu diantaranya mobil Rubicon yang digunakan yaitu yang pertama, mobil Rubicon yang digunakan Mario Dandi Satrio anaknya atas nama orang lain yang tinggal di sebuah gang di Bilangan, Jakarta Selatan. Kemudian yang kedua, kepemilikan Harley Davidson yang digunakan oleh Mario Dandi Satrio juga diketahui tanpa surat resmi. Dan yang ketiga, rumah besar di Manado atas nama istri Rafael hanya dikenakan pajak Rp326.000. Kasus Rafael Alun Trisambodo menjadi salah satu kasus korupsi yang paling menyita perhatian publik di Indonesia. Kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kasus ini memiliki dampak yang luas, antara lain merusak citra positif Direktorat Jenderal Pajak dan aparatur negara secara keseluruhan. Kasus tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap harta kekayaan para pejabat negara. Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap peraturan terkait LHKPN dan pengungkapan harta kekayaan pejabat negara. Pelajaran yang didapat dari kasus Rafael Alun Trisambodo ini antara lain yaitu pentingnya integritas. Kasus tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh aparatur negara untuk senantiasa menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan wewenang. Kemudian peningkatan transparansi. Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan kekayaan pejabat negara, serta penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi harus dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.